Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Pada hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 pembelajaran 3 dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam, materi bagian-bagian tumbuhan. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagian-bagian tumbuhan yang lain, maka pada hari ini kita akan membahas bagian-bagian tumbuhan yaitu bunga, buah, dan biji. Di lingkungan kita terdapat berbagai jenis bunga. Tahukah kalian apa pengertian bunga? Bunga adalah suatu organ pada tumbuhan yang memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya suatu perkembangbiakan generatif melalui suatu proses penyerbukan dan pembuahan. Bunga sebenarnya merupakan modifikasi dari batang dan daun yang berwarna, berbentuk, serta susunannya disesuaikan dengan kepentingan tumbuhan itu sendiri. Modifikasi tersebutlah yang akan membentuk beberapa bagian bunga yang memiliki fungsinya masing-masing. Bunga memiliki beberapa bagian penting di dalamnya, antara lain yang pertama tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan penghubung bunga dengan batang. Bentuk pangkal tangkai bunga agak membesar. Bagian tangkai bunga yang membesar ini merupakan dasar bunga. Yang kedua, kelopak bunga. Kelopak bunga adalah bagian yang berfungsi sebagai penutup atau pelindung bagian lain dari bunga. Yang ketiga, mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan perhiasan dari bunga. Mahkota bunga memiliki bentuk dan warna yang beraneka ragam. Mahkota bunga inilah yang dapat kita nikmati keindahannya. Saat masih kuncup, mahkota bunga dibungkus oleh kelopak bunga. Yang keempat, benang sari dan putik. Di dalam mahkota bunga terdapat benang sari yang merupakan alat kelamin jantan. Di bagian tengah bunga terdapat putik sebagai alat kelamin betina. Berdasarkan kelengkapan alat kelaminnya, bunga dibedakan menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga disebut bunga sempurna jika mempunyai dua macam alat kelamin, yaitu benang sari dan putik. Contoh bunga yang tergolong dalam bunga sempurna ada bunga sepatu, bunga alamanda, bunga bougainville, bunga matahari, dan bunga anggrek. Sedangkan bunga tidak sempurna jika hanya memiliki satu macam alat kelamin, yaitu benang sari saja atau hanya putik saja. Contoh tumbuhan atau tanaman yang memiliki bunga tidak sempurna adalah bunga jagung, bunga pepaya, bunga kelapa sawit, bunga kelapa, bunga salak, bunga kamboja, bunga pinus, dan bunga melinjo. Buah merupakan hasil dari proses penyerbukan yang terjadi pada bunga. Buah memiliki berbagai macam bentuk, warna, dan aroma yang berbeda-beda. Pada umumnya, di dalam buah terdapat biji yang dapat dijadikan sebagai cikal bakal dari tanaman baru. Biji adalah bagian yang berguna untuk perkembangbiakan secara generatif.
Biji memiliki susunan yang terdiri dari yang pertama, kulit biji. Kulit biji berfungsi untuk melindungi biji dari lingkungan luar. Yang kedua, keping biji. Keping biji merupakan cadangan makanan saat biji berkecambah. Yang ketiga, lembaga, yaitu calon tumbuhan baru yang terdiri atas bakal akar, bakal batang, dan bakal daun. Berdasarkan jumlah keping yang dimiliki biji dapat dibedakan menjadi dua, yaitu biji berkeping satu yang dimiliki oleh tumbuhan jagung, padi, melinjo, salak, dan pepaya. Yang kedua, biji berkeping dua. Biji berkeping dua dimiliki oleh tanaman kedelai, pete, kacang tanah, jengkol, dan kacang hijau. Demikian penjelasan materi pada hari ini. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Terus jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.